Itu kan kota Bandung sekarang kan kota metropolitan ya, kota yang begitu padat. Ini mah greget lah gitu ya. Ketika di jalan banyak yang ngalangin, banyak mobil yang nggak mau ngalah gitu untuk mobil pemadam kebakaran. Kebanyakan korban kebakaran itu bukan karena api, jadi karena asap. Jadi dia nggak bisa keluar, terjebak di ruangan. Ada rekan kita yang gugur ya, untuk penanganan kebakaran. Jadi rekan kita 2 orang gugur waktu madamin kebakaran. Perkenalkan, nama saya Setio Kadrian Perdana, biasa dipanggil dengan Tio. Saya sebagai anggota petugas pemadam kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Untuk usia, saya berumur 28 tahun. Alhamdulillah, saya bertugas di Dinas Kebakaran ini sejak tahun 2019. Kurang lebih berarti sampai tahun ini saya sudah bekerja selama 6 tahun. Untuk alasan tersendiri, mungkin pertama yang ada di benak dan pikiran saya mungkin alasan kebutuhan ya untuk pekerjaan setelah lulus sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan saya adalah bekerja di sini untuk mengabdi baik kepada negara dan juga masyarakat. Nama saya Tommy Abu Bakar, usia saya 34 tahun. Saya kerja di pemadam udah dari tahun 2017. Kalau untuk saat ini saya di command center atau di emergency call. Alasan saya itu lebih ke ini ya, kemanusiaan mungkin ya. Karena saya dulu basicnya di pecinta alam. Di kantor kita itu semua anggota pemadam itu dibekali dengan pelatihan khusus. Namanya itu pelatihan F1 atau Firefighter 1. Pelatihannya apa? Itu basic dasar dari pemadaman kebakaran. Kayak misalkan formasi regut, pemakaian DE, alat keselamatan nilai APD dan sebagainya sih. Pelatihannya itu dari Kemendagri biasanya. Jadi sertifikatnya itu ditandatangani langsung dari Kemendagri kayak gitu sih. Fasilitas sebagai petugas pemadam kebakaran, khususnya di mobil kami, itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi tergantung mobilnya. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu, pengen lihat di mobil pancar, itu mobil yang khusus memang digunakan untuk pemadam kebakaran. Nah, mobil pancar ini pastinya isi di dalam mobilnya itu air. Nah, selanjutnya di beberapa bagian juga ada beberapa peralatan, kayak misalkan alat pemancar, ada selang, ada bakrik atau ada kapak yang buat dalam bertugas gitu ya, untuk lebih mudah dalam menjangkau akses di tempat kebakaran. Untuk peralatan yang cukup banyak itu ada di mobil rescue, mobil petugas penyelamat. Jadi ada beberapa peralatan yang memang cukup banyak itemnya, dan itu pun sama fungsinya untuk bertugas di medan penyelamatan. Ketika bertugas, baik penyelamatan maupun kebakaran itu ada di fire jacket gitu ya. Jadi fire jacket ini adalah alat pelindung diri, yang dimana alat pelindung diri ini sebagai safety-nya para petugas pemadam kebakaran. Banyak yang ngira kalau baju atau fire jacketnya itu anti api, padahal anti panas. Nah, sedangkan yang anti api itu ada lagi bahan atau jenisnya.
Bahannya itu kayak aluminium foil warnanya itu. Nah itu khusus memang yang anti api gitu ya, dan tahan panas gitu. Kalau untuk jaminan kesejahteraan, alhamdulillah bagi saya cukup. Baik dimulai ketika saya dan juga kawan-kawan itu menjadi petugas pemadam kebakaran yang sifatnya honorer gitu ya, harian lepas, itu sudah sesuai UMR dari pemerintah. Alhamdulillah, dan setelah saya diangkat pun untuk gaji, untuk penghasilan sudah lebih dari cukup. Jadi petugas pemadam kebakaran itu ada 2 segmen. Jadi ada yang masih honor, masih pegawai harian lepas, dan juga udah ada yang statusnya sebagai ASN. Untuk petugas pemadam kebakaran itu kan ada jaminan kecelakaan kerja. Nah, seluruh petugas pemadam kebakaran khususnya di Kota Bandung ini sudah dijamin. Bahkan sampai jaminan hari tua, jaminan kematian pun sudah ada untuk petugasnya. Kalau tantangan sendiri dalam bertugas itu, satu contoh, itu kan Kota Bandung sekarang kan kota metropolitan ya, kota yang begitu padat gitu. Bahkan setiap jam-jam tertentu itu kepadatannya nggak bisa dilerai gitu ya. Nah itu sih yang bikin perasaan kita apa ya, kalau ini mah greget lah gitu ya, ketika di jalan banyak yang ngalangin, banyak mobil yang nggak mau ngalah gitu untuk mobil pemadam kebakaran. Kalau untuk koordinasi, kita kan sudah ada SOP, standar operasional prosedur dalam melaksanakan pemadaman kebakaran. Jadi di kita itu udah ada tahapan-tahapannya. Jadi misalkan dari mulai menerima telepon udah ada, dan nanti ketika di lokasi dalam berkoordinasi itu ada satu pemimpin, yakni Danton, komandan peleton. Jadi komandan peleton itu terdiri dari beberapa komandan regu. Nah, beliaulah atau Danton lah yang mempunyai perintah penuh dalam melaksanakan pemadaman. Kalau situasi tragis mungkin lebih ke ini ya, ada rekan kita yang gugur ya, untuk penanganan kebakaran. Jadi rekan kita 2 orang gugur waktu madamin kebakaran. Paling itu sih yang paling benar-benar bikin semua anggota yang ada di damkar sampai down ya. Penanganan kebakaran pabrik kalau nggak salah. Jadi anggota kita 2 orang masih di depan, tiba-tiba ada tembok menimpa mereka. Kan kalau misalkan kebakaran itu kayak apa, tiang-tiang itu dia bisa, kalau bahasa Sundanya melenting, lengkok. Kalau tembok itu bisa retak-retak. Kalau di kejadian pernah ya, jadi misalkan korban kebakaran mungkin ya, jadi kebanyakan korban kebakaran itu bukan karena api, jadi karena asap. Jadi dia nggak bisa keluar, terjebak di ruangan. Terus kebanyakan itu kita itu evakuasi itu di dalam kamar mandi biasanya. Kenapa orang-orang pada lari ke kamar mandi? Karena di kamar mandi itu mereka tahu tuh bakal dingin karena ada air. Padahal di kamar mandi kita itu, di orang-orang Indonesia itu nggak ada ventilasinya, kecil biasanya. Nah itu udara beracunnya masuk semua ke situ, udah kayak di oven aja kalau di kamar mandi mah. Jadi kalau misalkan kalian atau siapapun yang nonton ini nanti misalkan ada kejadian kebakaran di rumahnya, kalau evakuasi ke tempat terbuka keluar. Jadi untuk penanganan pertama kebakaran, kita harus tahu dulu yang terbakarnya apa. Kalau misalkan yang terbakarnya bahan kayak seperti kayu, penanganannya pakai apa. Kalau misalkan minyak, bensin, harusnya pakai apa. Minimal dari situ kita tahu. Tapi yang paling penting tuh jangan panik dulu, selamatkan diri dulu. Setelah itu baru penanganannya. Kalau sekarang di masyarakat tuh banyak gas nih. Kita contoh gas. Yang paling pertama itu apa? Buka regulatornya aja deh. Paling gampang buka regulator, bawa gasnya ke tempat terbuka. Itu yang paling gampang. Kalau misalkan ada apinya, segera padamkan, bisa pakai air, bisa pakai handuk yang dibasahin,
Jangan handuk aja ya, jadi handuk harus dibasahin. Kenapa? Biar nggak ada pori-pori udara masuk. Terus kenapa dibasahin juga supaya si handuknya nggak kebakar, karena dia panasnya ke air dulu, kayak gitu sih. Kalau yang disyukurin mungkin kalau dikerja di pemadam itu lebih ke ini ya. Kalau kita udah berhasil di satu kasus gitu, misalkan kebakaran atau penyelamatan, ucapan terima kasih dari masyarakat itu yang paling kerasa banget mah itu sih. Jadi kalau orang lain mah kerja teh dimaki-maki, kayak kita mah dimaki-maki setelahnya itu teh enak gitu. Terima kasih, banyak yang istilahnya superhero tapi bukan superhero. Oh, mimpi saya sih pengen pemadam kebakaran Indonesia itu sama kayak Amerika ya. Lihat kan peralatannya lebih canggih, personilnya lebih diberi skill-skill yang baru kan sekarang menghadapi era mobil listrik. Itu kita tuh harus dibekali juga dengan ilmu yang baru. Bagaimana penanganan baterai yang kebakar gitu, itu nggak bisa pakai air aja gitu. Nah, itu mungkin lebih ke situ sih, lebih ke teknologi kita juga dinaikin lagi gitu. Nah, pesan saya itu lebih ke ini ya, kalau di daerah mungkin ya prihatin ya, harus banyak sabar mungkin. Terus kalau bisa mah buat pimpinan-pimpinan kita gitu ya, terutama Bapak Wali Kota atau siapa, Bapak Gubernur mungkin bisa bisa lebih memperhatikan institusi yang namanya pemadam kebakaran, karena pemadam kebakaran itu komponen wajib ya, harus ada di setiap daerah. Hari ininya wajib, tapi si kesejahteraan peralatannya minim gitu istilahnya, kayak gitu sih. Untuk damkar yang lain mah ya sabar, mungkin ada waktunya nanti bisa diangkat jadi yang honorer, bisa diangkat jadi P3K mungkin ya, dengan tes mungkin, paling gitu sih, lebih kesejahteraan lah. Yang paling disyukurin adalah satu, selalu didoakan oleh masyarakat gitu ya. Sehat terus Pak, rezekinya lancar Pak. Semoga tugasnya menjadi amal baik gitu ya, menjadi kebaikan. Itu sih yang patut disyukuri, selain ya kita mendapat rekan-rekan yang baik gitu ya, dan tentunya kita pun didukung sama kesejahteraan juga dari pemerintah kota. Kalau mimpi saya sih mudah-mudahan damkar ini semakin berkembang, semakin maju, dan juga semakin dicintai oleh masyarakat. Semoga gitu ya, petugas pemadam kebakaran ini diangkat semua menjadi ASN, agar tugas-tugasnya, agar sarana prasarananya dan juga kebutuhan-kebutuhan utama lainnya itu bisa terpenuhi. Pesan saya untuk masyarakat, untuk wargi Bandung mungkin ya, tetap waspada terhadap bahaya kebakaran, baik di rumah maupun di tempat kerja, karena kebakaran adalah bencana non-alam, bencana yang tidak bisa diprediksi. Nah, agar supaya lebih safety, baik dari rumah maupun dari tempat kerja gitu ya, dan juga untuk lebih hati-hati dan waspada gitu, setiap bekerja maupun di rumah. Saja mungkin. Bapak anak dulu, bapak anak lagi. Bapak anak, bapak miskin. Wih, kayaknya boleh. Di
Kerja.